warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul via Zoom hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Pembangunan, Ibu Elis Badaria, SEMA. Dan yang kami hormati teman-teman dari RA 3 Manajemen. Hari ini Senin berlangsung presentasi dari kelompok 2 membahas mengenai perkembangan ekonomi dunia. Dan sebelum memulai presentasi pada hari ini, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Putri Dalsari sebagai moderator. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurlela. Perkenalkan nama saya Sobasa Kofamban. Perkenalkan nama saya Tika Fauzia. Perkenalkan saya Ina. Perkenalkan nama saya Supriyati. Halo, perkenalkan nama saya Linda Melia. Perkenalkan, nama saya Idris Rizika. Nama saya Zazi Rois. Untuk mengawali presentasi pada hari ini, marilah kita bersama membaca basmalah. Oke, baik teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perkembangan ekonomi dunia. Apa sih perkembangan ekonomi dunia itu? Nah, jadi perkembangan ekonomi dunia itu adalah kemajuan sistem ekonomi di suatu organisasi perekonomian terbesar dunia. Perkembangan ekonomi dunia juga bisa disebut dengan perkembangan ekonomi secara global. Nah, ekonomi dunia secara umum merujuk ke ekonomi yang didasarkan pada ekonomi nasional semua negara di dunia, yaitu ekonomi masyarakat setempat, sehingga menciptakan satu ekonomi global. Masalah makroekonomi yang menjadi landasan melihat sejauh mana kondisi perekonomian dunia ditinjau dari perkembangan pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan tingkat inflasi. Pertumbuhan ekonomi dunia. Dunia mengalami tingkatan krisis ekonomi terburuk. Pandemi COVID-19 telah merubah dunia secara menghebohkan. Ekonomi dunia pada tahun 2009 tumbuh 0,1%. Pada tahun 2019 meningkat menjadi 2,9%. Dan pada tahun 2020 berada pada angka minus 3%. Hal ini dikarenakan adanya COVID-19, tak hanya masalah kesehatan, penyebaran virus, serta krisis ekonomi dunia. Perekonomian Amerika Serikat bertumbuh 2,3% pada tahun 2009 dan menurun sampai minus 5,9% pada tahun 2020. Krisis berlapis diantaranya ekonomi domestik terganggu dan permintaan eksternal yang menurun. Perekonomian Indonesia bertumbuh 5% pada tahun 2009 dan semakin menurun di tahun 2019 dan 2020. IMF atau International Monetary Fund dan atau Dana Moneter Internasional menilai kondisi ekonomi 2020 lebih parah dari krisis ekonomi 2008 sampai 2009 karena COVID-19 berimbas ke seluruh dunia. Dan mengapa bisa terjadi lebih parah krisis ekonomi? Karena sejumlah negara menghadapi pembatasan sosial dan karantina wilayah karena ketidakpastian kapan pandemi ini akan berakhir. Inflasi dunia. Laju inflasi di negara maju secara umum mulai mengalami peningkatan. Misalnya inflasi Amerika Serikat yang meningkat dari sebelumnya mencapai 2,5% pada bulan April tahun 2018. Jepang menurun harga komoditas energi dan alat elektronik seperti telepon seluler menjadi pendorong terbesar menurut inflasi. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu nilai tukar uang terhadap USD.
Sepanjang triwulan 1 tahun 2018, mata uang beberapa negara di dunia mengalami depresiasi terhadap US dollar. Selain itu, tingkat inflasi yang meningkat juga menjadi pendorong depresiasi peso. Lira Turki mengalami depresiasi sepanjang triwulan 1 tahun 2018 yang mencapai 5,2% terhadap US dollar. Hal ini merupakan kondisi terburuk sepanjang triwulan 1 di mana sampai bulan Maret tahun 2018 lira Turki terus mengalami depresiasi. Terima kasih. Selanjutnya, baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Perkembangan harga komoditas berdasarkan data Kinsep Bank Dunia pada triwulan 1 tahun 2018, peningkatan terjadi pada komoditas batubara Australia 25,6%. Minyak mentah WTI 21,4%, komoditas pertanian kakao juga mengalami peningkatan sebesar 4,8%. Komoditas logam dan mineral seperti tembaga meningkat 19,1%, nikel meningkat 29,3%, timah dan seng masing-masing meningkat 5,9% dan 22,9%. Harga batu bata meningkat cukup tinggi. baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi. Di sini ada pengertian krisis ekonomi dunia. Krisis ekonomi dunia merupakan peristiwa di mana seluruh sektor ekonomi pada dunia mengalami keruntuhan dan mempengaruhi sektor lainnya di seluruh dunia. Ini dapat kita lihat ya bahwa negara didaya yang memegang kendala ekonomi dunia yang mengalami keruntuhan besar dari sektor ekonominya. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya. Kerjasama ekonomi dibagi menjadi 3. Kerjasama ekonomi internasional, World Bank, Dunia Bank, WTO, World Trade Organization. Yang kedua, kerjasama ekonomi regional. Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang berada dalam satu kawasan tertentu. Contohnya adalah ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. Yang ketiga, kerjasama ekonomi antarregional. Kerjasama ekonomi ini dilakukan oleh lembaga ekonomi atau lebih antar wilayah regional. Contohnya adalah ASEAN, Asian European Meeting. Kelompok Kebangkitan Ekonomi BRICS. BRICS singkatan dari berasal Rusia, India, Cina, South Afrika. Saat ini menjadi titik sentral portofolio inventaris global. The Next 11 N11. The Next 11 atau N11 adalah kelompok 11 negara yang dibuat oleh Bank Investasi Goldman Sachs pada 12 Desember 2005. Dengan demikian selesai sudah presentasi pada hari ini. Untuk menutup presentasi pada hari ini, marilah kita bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 2 pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.